izinkan kita bertemu dalam majelis ilmu dalam kondisi sehat walafiat. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini akan menjadi wasilah bagi terhapusnya dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita dengan wasilah ilmu, ya. Kemudian kita juga tidak lupa mengucapkan salawat beserta salam kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta sahabat-sahabatnya, juga untuk kita semua pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan kajian fikih ya, belajar fikih. Mudah-mudahan ya, dengan belajar fikih kita akan semakin memahami ya syariat Allah yang terkait dengan ibadah yaumiyah kita, ibadah keseharian kita ya. Semakin berilmu, semakin baik ibadah kita. Insya Allah ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Salah satu tanda Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya, yaitu Allah pahamkan kita terhadap ilmu, wabil khusus ilmu fikih ya. Semakin paham kita dengan ilmu fikih, insya Allah akan mengantarkan kita kepada ibadah yang lebih baik lagi. Karena dalam Islam ibadah itu landasannya iman dan ilmu ya. Jadi harus kita punya iman, tapi juga harus dimiliki landasan ilmunya, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang ihsan ya. Ibadah ihsan yang kualitasnya bagus ya, yang memenuhi standarisasi dari Allah ya. Maka dalam setiap ilmu fikih kita membahas syaratnya, rukunnya, ya, kemudian sunnah-sunnahnya, kemudian hal-hal makruh, hal-hal apa saja yang membatalkan. Nah, semua dibuat oleh Allah, ya, lewat kitab sucinya, kemudian diperincikan lagi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kualitas ibadah kita pada kualitas ihsan, ya. Jadi kalau produk-produk saja memiliki standar SNI, ya, standar nasional, ya. Nah, itu dalam produk apapun, helm harus ada SNI, ya, sepeda ada SNI semua. Nah, ibadah punya standar yaitu ihsan. Nah, makanya ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang kaifiyah, bagaimana sebuah ibadah itu dilakukan sesuai dengan SOP-nya ya, sehingga tadi nilainya baik di mata Allah ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kemarin membahas tentang itu ya. Kita akan melanjutkan tentang kalau kewajiban menjenguk orang sakit udah belum? Sudah ya kemarin ya. Nah, kemudian hal-hal yang terkait ini kayaknya menuju ini ya, sakaratul maut ya. Kemarin tentang orang sakit ya. Kemudian apa saja sih yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dalam kondisi sudah sakit parah ya. Sakit parah, kemungkinan untuk sembuhnya itu sudah kecil kemungkinan. Maka ya, bagi orang-orang yang kan sekarang orang udah sakit menaun dan lama, dan mungkin dia juga udah bosen gitu ya. Udah pengen cepet diambil Allah gitu, kok nggak diambil-ambil gitu ya, kayak ada perasaan putus asa dalam hidupnya ya, karena penyakit menaun, udah di tempat pembaringan tidur, dia juga merasa ngerepotin anak-anaknya gitu ya. Nah, kalau ada perasaan seperti itu ya, boleh ya bagi orang yang seperti itu membaca doa. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk orang yang ketika menghadapi kondisi seperti itu gitu ya. Ya, dia doanya adalah ya, ini diajarkan oleh Rasulullah, yaitu doa adalah Allahumma ghfirli ya, Allahumma ghfirli, Allah ampuni aku ya,
warhamni dan sayangi aku, wa alhiqni birafiqil a'la. Ya, jadi ya Allah ampuni aku, sayangi aku, serta pertemukan aku dengan malaikat Jibril. Artinya minta minta segera dipertemukan. Kalau bertemu sama malaikat Jibril berarti sebelum bertemu juga dengan malaikat maut gitu. Jadi boleh kalau udah kondisi kayak gitu minta sama Allah, ya. Minta kan bila gitu, ya Allah panjangkan hidupku kalau hidup itu baik bagiku. Kemarin kita bahas ya. Ya Allah wafatkanlah aku kalau kematian itu baik bagiku. Jadi terserah Allah. Ya, kalau memang kebaikan hidup itu baik, maka sembuhkan maksudnya. Tapi kalau memang kematian itu udah yang terbaik, maka ya percepatlah kematian itu. Ya. Jadi boleh kalau orang dalam kan banyak ya, nauzubillah kasus-kasus orang yang sudah berputus asa karena sakit menahun dan nauzubillah putus asanya itu bunuh diri. Ya, nauzubillah. Itu beberapa kasus ya, kakek-kakek yang udah lama sekali sakit dan dia mungkin udah merasa bosan dengan penyakitnya. Kemudian dia juga merasa mungkin yang merawatnya juga udah kelelahan gitu ya. Nah, berputus asa, nauzubillah, berputus asa dengan cara gantung diri. Nah, ada kasus seperti itu. Mungkin juga pernah baca, nenek-nenek juga seperti itu. Karena sudah. Nah, dalam Islam dibolehkan kalau udah seperti itu, minta aja sama Allah. Boleh. Ya Allah, wafatkan aku kalau kematian itu baik bagiku. Ya, sehatkan, hidupkan aku kalau kehidupan itu baik bagiku. Jadi terserah Allah. Nah, jadi di sini diajarkan bacaan yang diucapkan bagi seseorang yang ketika berputus asa dalam hidupnya. Ya, tadi Allahumma gfirli warhamni, ya, wa alhiqni birafiqil a'la. Wa alhiqni birafiqil a'la. Ini muttafaqun alaih hadisnya, ya, sepakat antara Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ya. Ya Allah ampunilah aku, sayangi aku, serta pertemukan aku dengan malaikat Jibril. Rafiqil a'la, ya kepalanya para malaikat. Ya, jadi boleh. Ya. Ya. Kalau memang itu, memang dia sudah mengalami ya keputusasaannya. Kalau kemarin kan doanya gitu ya, doanya Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku. Allahumma ahyini, hidupkan aku. Maka nal hayatu khairon li. Jika kehidupan itu baik bagiku. Tanda nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya Allah, ya kan? Ya Allah hidupkanlah aku kalau kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku. Ya. Wa tawaffani idza kanat wafat ya khairon li, jika wafat itu baik bagiku. Ya. Jadi kalaupun wafat juga dalam kondisi baik, ya. Kalau memang disembuhkan berarti memang dia akan memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, gitu ya. Jadi begitu, ya. Ketika sudah merasa putus asa, ya dibolehkan berdoa memohon kepada Allah. Bukan putus asa yang cara yang diharamkan, yaitu bunuh diri atau minta suntik mati ya. Pernah kan ada seorang suami dulu kasus ya, istrinya yang gara-gara kasus sesar ya. Nah, kemudian koma berbulan-bulan. Akhirnya suaminya itu kayak udah lelah banget, dia ngurusin bayinya. Seorang laki-laki ngurusin bayi dan ngurusin istri yang koma. Akhirnya dia memohon ke pengadilan ya untuk istrinya itu disuntik, apa istilah Estonia apa dia? Disuntik mati gitu ya. Kan heboh waktu itu ya. Nah, kayak gitu kan, sampai kemudian apakah boleh gitu mengajukan gitu ya suntik mati kepada istrinya, ya. Nah, itu doakan saja, doa sama Allah seperti itu. Jangan minta istrinya disuntik mati atau nauzubillah bunuh diri gitu ya. Ya udah iya, ya maksudnya satu sisi kita manusiawi juga, lelah dia ya. Ya mungkin dia lelah ngurus bayinya, lelah istrinya, kemudian dia ya juga membengkak gitu ya. Nah, gitu seperti itu. Hah? Sembuh ya? Oh, subhanallah ya.
Akhirnya sadar ya, itu gara-gara sesar ya waktu itu. Tahun berapa tuh ya? Nah itu ya. Kemudian yang disunahkan bagi orang yang sudah mendekati sakaratul maut adalah husnuzon kepada Allah. Husnuzon. Ya. Jadi berprasangka baik kepada Allah. Ya. Jangan berprasangka buruk, menganggap bahwa aduh saya nih sudah 8 tahun sakit nih, diazab nih saya, disiksa nih gitu. Enggak. Prasangkanya yang baik, ya Allah, penyakitku yang sudah 8 tahun ini mudah-mudahan menjadi pembersih segala dosa-dosaku. Jadi pikirannya itu harus mindsetnya adalah positif kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau kasih penyakit hamba supaya hamba bersih nanti dari dosa-dosa gitu. Jadi harus kita yang mendampingi harus nggak boleh ngomong gitu. Ayo, Allah itu sayang sama kamu. Allah sedang bersihkan dosa-dosa kamu. Ayo banyak istighfar, banyak memohon ampunan gitu ya. Jadi penting sekali peran yang mendampinginya. Supaya orang yang sakit itu selalu punya pikiran yang husnuzon kepada Allah. Jangan berpikiran yang negatif kepada Allah. Karena Allah bersabda dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Ya. Aku dalam prasangka hambaku. Nah ini penting banget ya. Jadi berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah itu akan mengikuti prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan wujudkan prasangka baik kita. Ya, insya Allah saya bisa. Insya Allah saya bisa terwujud, saya bisa haji gitu ya, walaupun antrinya panjang. Husnuzon terus gitu. Insya Allah saya bisa umroh, insya Allah saya bisa. Ini pokoknya segala hal-hal yang baik, kita berprasangka baik kepada Allah, maka nanti Allah akan wujudkan prasangka kita. Tapi kalau kita berprasangka negatif kepada Allah, nanti Allah juga akan wujudkan prasangka negatif. Jadi maka orang yang menjelang ajal itu penting sekali dia memiliki husnuzon kepada Allah. Jangan dia berpikiran misalnya, oh, aduh gua banyak banget dosanya nih, aduh gua bakalan masuk neraka nih gitu. Mungkin gitu nggak boleh. Ya, yang mendamping harus ini. Insya Allah penyakit kamu ini justru Allah mau bersihkan gitu ya. Jadi kita dampingi, arahkan dia untuk selalu berpikir positif kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Insya Allah penyakit kamu ini adalah bentuk tanda Allah sayang kamu. Allah pengen kamu kembali kepada Allah dalam kondisi bersih. Gitu ya. Penting sekali husnuzon. Maka dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, ya, la yamutunna. Ya, la yamutanna ahadukum, janganlah ya wafat di antara kalian illa wa huwa muhsinun billah, kecuali dia dalam kondisi husnuzon kepada Allah. Janganlah mati di antara kalian. Jangan mati di antara kalian kecuali matinya itu dalam kondisi husnuzon kepada Allah. Ya, gitu. Jadi penting sekali orang yang mendampingi orang yang sakit parah ya, paham bagaimana sebaiknya dia mendampingi itu ya. Ya, jadi juga dia mendapatkan bimbingan spiritual. Bagaimana supaya dia punya pikiran yang positif kepada Allah, jangan berpikir negatif. Kemudian sebelum meninggal dunia disunnahkan untuk mewasiatkan apa yang diinginkan. Nah, tapi wasiat itu tidak boleh menyalahi syariat. Ya, contoh wasiat yang menyalahi syariat terkait harta. Ya, nggak boleh seseorang mewasiatkan terkait harta yang tidak sesuai dengan hukum waris. Ya, hukum waris. Contoh ini di sinetron sering terjadi nih. Ya, saking sayangnya sama pembantunya, dia berwasiat. Nanti kalau aku meninggal, seluruh hartaku aku wasiatkan pada pembantu gitu ya. Wah. Ya. Akhirnya kenapa nggak boleh? Ini nanti akan menzolimi ahli waris yang lain. Ya, karena kesel sama anak. Karena kesel sama anaknya gitu, anaknya jarang nengokin, terusnya yang ngurusin pembantunya gitu ya, masa tua.
akhirnya dia berwasiat seperti itu, tidak boleh, dosa. Ya, jadi wasiat itu hanya sepertiga dari harta. Sepertiga dari harta. Kalau dia punya harta 1 miliar, berarti yang boleh diwasiatkan sepertiganya. 300 berapa? 350 lah juta. Itu yang boleh diwasiatkan. Dan wasiat terkait harta tidak boleh kepada ahli waris. Kalau ahli waris haknya adalah warisan. Berarti wasiat itu boleh kepada orang-orang yang tidak menerima waris. Contoh, ya, dia karena punya anak laki perempuan, maka saudara kandung itu jadi mahjub, tertutup. Nah, dia punya adik perempuan nih yang kondisinya miskin. Nah, dia boleh mewasiatkan. Nanti 10% dari total harta saya wasiatkan kepada adik saya. Boleh. Karena adik ini bukan ahli waris. Karena tertutup oleh anaknya. Nah, gitu ya. Tertutup anak. Tapi mewasiatkan kepada orang tua, ayah ibu nggak boleh. Karena ayah ibu ahli waris. Gitu. Dia otomatis dapat 1/6 dari peninggalannya. Gitu ya. Nah, jadi tidak boleh berwasiat itu yang menyalahi syariat. Ya, misalnya seseorang berwasiat di luar harta, misalnya nanti kalau saya meninggal nggak usah dikubur, dibakar aja gitu. Ada orang Islam, itu nggak boleh. Karena bayar kuburan mahal gitu ya. Udah nggak usah susah-susah, katanya lempar aja di kali gitu misalnya. Ta'udzubillah. Nggak boleh berwasiat yang menyalahi syariat. Nggak ada biaya, misalnya nggak ada biaya kuburan, udah gitu daripada ngerepotin, nggak boleh. Wasiat yang menyalahi syariat. Atau gini, nanti pokoknya warisan bagi rata, laki perempuan sama anak ayah. Boleh nggak wasiat seperti ini? Tidak boleh. Kalau hibah, akadnya harus semasa hidup. Dan sudah ganti nama. Bukan hanya ini ya, bukan hanya ucapan. Misalnya rumah ini buat anak sulung, maka semasa hidup itu sudah ganti nama. Karena ketika baru diucapkan, nanti kalau bapak meninggal, itu rumah untuk kakak. Ini jadi wasiat. Cuman jadi omongan saja. Nah, ketika bapaknya meninggal, ini harta statusnya jadi berubah. Nggak bisa jadi hibah, karena hibah itu yang ngasih hidup, yang diberi hidup. Ketika yang ngasihnya meninggal, berarti ini bukan hibah lagi, tapi warisan. Nah, itu ya. Ini sering salah kaprah di masyarakat. Nanti kalau bapak meninggal, kamu rumah yang di sini, kamu tanah yang di sini, kamu saya di sini. Baru diakadkan setelah meninggal, nggak boleh. Karena ketika si bapak meninggal, itu harta semua jadi harta waris yang harus dibagi sesuai dengan aturan Islam, syariatnya gitu. Ya, kalau memang mau hibah, maka hibah lakukan semasa hidup. Jadi sudah rumah ini buat, ya udah diakadkan, udah diganti nama kepada anaknya, gitu. Baru itu sah. Tapi ingat, hibah itu harus punya asas keadilan. Jangan sampai hibah itu kemudian memicu kecemburuan antar anak, gitu ya. Ya. Nah, jadi wasiat yang terkait ya, terkait dengan hutang piutang ya, terkait dengan tanggungan yang harus dipikul ya. Jadi warisan itu baru dibagi setelah pengurusan jenazah selesai, hutang-hutang dibayarkan gitu ya. Tirkah, harta peninggalan tirkah itu dibagi setelah biaya penguburan diselesaikan, biaya hutang-hutang dia diselesaikan semua, sisa berapa itulah yang dibagi-bagi ya. Jadi dahulukan hutang piutang dan pengurusan ya, pengurusan penguburan itu semua sudah dibayarkan, sisanya berapa itulah yang dibagi-bagi sebagai harta warisan ya. Jadi wasiat dalam hadis ya, ma haqqa imra'atin muslimin lahu syai'un yuridu ayyusiya fihi yabitu lailatin illa wasiyatuhu maktubah indahu. Rawahu Muslim.
tidak ada kemauan yang cukup kuat dari seorang muslim apabila ia memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkan sehingga ia menginap 2 malam, melainkan wasiat itu tertulis di sisinya. Ya, jadi bagi orang yang sudah mendekati meninggal, maka dia baiknya berwasiat. Wasiatnya apa? Ditulis. Ya. Kalau sekarang kan udah pakai notaris gitu ya, sekarang udah dilegalkan gitu. Nah, tapi wasiat itu tadi tidak boleh menyalahi syariat Islam terkait dengan warisan. Gitu. Yang selanjutnya, mengucapkan la ilaha illallah pada telinga orang yang hendak meninggal atau kita kenal dengan talqin. Kenapa disunahkan ya membacakan talqin? Nah, karena manusia itu sejak dia ditiupkan ruh ya, sejak ditiupkan ruh panca indera yang pertama berfungsi adalah telinga. Ya, jadi ketika seorang ibu hamil di usia 4 bulan sempurna, itu ditiupkan ruh. Nah, ketika ditiupkan ruh, yang pertama berfungsi itu telinga. Mata belum berfungsi, yang lain belum berfungsi, baru telinga. Makanya ketika ibu hamil, ya di atas 4 bulan, ini bayinya tuh kalau kaget, gerejet, bereaksi. Karena telinganya sudah berfungsi. Nah, jadi maka disitulah kemudian kita tanamkan ya ketauhidan, sering baca Quran, sering diajak ngobrol bayinya kan, seperti itu. Ya kalau barat didengarkan musik klasik ya gitu ya, supaya cerdas. Ya, kalau kita diperdengarkan murotal, bacaan Al-Qur'an ayahnya, ibunya kan gitu ya. Kita sudah kenalkan tauhid. Nah, kemudian nanti menjelang wafatnya yang terakhir dicabut fungsinya juga telinga. Maka orang kalau meninggal tuh penglihatannya sudah tidak berfungsi. Jadi kalau udah sakit parah banget, nek ini cucu datang nek, nggak usah, matanya udah gak lihat, udah nggak berfungsi. Ya, mungkin lidahnya juga udah keluh, nggak bisa ini ya. Jadi fungsi-fungsi yang lainnya itu sudah nggak ada. Terakhir yang masih berfungsi itu adalah telinga. Disitulah kenapa disyariatkannya talqin ya. Disyariatnya talqin ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Ya, akan masuk surga. Maka zikir la ilaha illallah harus kita lazimkan sehari-hari, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sering, supaya terlatih lidah kita, udah biasa berzikir tahlil, supaya ketika meninggal itu akan insya Allah akan dimudahkan. Tapi kalau sehari-hari kita tuh ya, lisan kita seringnya mengucapkan hal-hal cie, dikit-dikit cie, gitu. Ntar meninggal disuruh, ayo nyebut cie, nauzubillah. Terakhir meninggal ya, lisannya nyebut cie, gitu ya. Karena terbiasa kita akan wafatkan dalam kondisi kebiasaan kita apa. Lisan kita biasa menyebut apa, itu yang akan terakhir itu mudah kita ucapkan. Ya. Ada seorang ibu-ibu yang sehari-harinya dagangan nasi uduk di kampung, bungkusnya itu pakai daun jati. Ya. Nah, setiap hari itu yang diomongin biting. Mana biting? Biting terus. Tusukan biting tuh. Tusukan untuk itunya. Sehari-hari ngomongnya biting. Pas meninggal disuruh nyebut nama la ilaha illallah, biting. Astagfirullahaladzim, Bu. Makanya lisan kita ini dalam kesendirian kita, dalam kesibukan kita, ya. Kalaupun tidak di lisan, di hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita berzikir la ilaha illallah. Agar nanti pada saat wafat kita, lisan kita mudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu otomatis. Ya.
Maka hati-hati dengan kebiasaan kita. Karena kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Maka nggak jauh orang-orang yang pembalap ya meninggalnya di sirkuit. Pendaki yang sering meninggalnya saat pendakian. Ya, maka mudah-mudahan kita ya ahli ngaji ya itu maka diwafatkan dalam kondisi kebiasaan kita. Ya. Ahli sujud diwafatkan dalam kondisi sujud. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita berharap ya Allah keseharian kita, kesibukan kita, kebaikan-kebaikan dan Allah wafatkan kita sedang melakukan kebaikan. Ya. Siapa yang tidak ngiri wafatnya almarhum Ustadz Yahya Walon? Ya. Hari terbaik. Ya. Kemudian Idul Adha, Zulhijjah, hari terbaik, hari nahar. Kemudian dalam kondisi khutbah, ya, tempatnya terbaik di masjid. Coba hari terbaik, bulan terbaik, tempat terbaik, kemudian aktivitas terbaik beliau yaitu berdakwah. Coba ini ya, beliau senang, kita yang sedih dan kita rasanya iri dengan orang yang meninggal dalam kondisi seperti itu. Insyaallah. Ya, jadi ucapkan la ilaha illallah, ajarkan bagaimana cara kita mentalkinkan orang yang udah ini ya, mentalkinkan orang yang meninggal, yaitu ketika dibaringkan ya, berbaringnya itu juga menghadap kiblat. Menghadap kiblat, kiblatnya kita di sini ya. Sana ya kiblatnya. Maka yang paling utama kiblat itu berarti posisi kepala di sebelah kanan. Jadi si mayit sebelah sini kepalanya itu kiblat. Itu yang utama. Nah, kalau itu nggak bisa, maka begini. Ya, kakinya di kiblat, kepalanya di atas, dikasih ganjelan bantal biar agak tinggi. Itu yang terbaik. Nah, kemudian kita mentalkinkan telinga kanannya. Didekatkan. Maka mentalkinkan itu adalah pada saat kondisi si calon mayit ini masih sadar. Masih sadar. Sehingga dia bisa kita bimbing untuk mengikuti kalimat kita. Ya. Jadi bukan dalam kondisi udah sudah apa deh, nggak sadar gitu ya. Tapi kondisi dia masih sadar tuh kita talkinin. Nah, maka mentalkinkan itu ya, didekatkan ke telinganya, kemudian kita suaranya jelas. La ilah. Dia ngikutin, jangan diperdengarkan, ikutin, bimbing dia. Dia juga ngikutin. La ilaha illallah. Jangan diputus Allah saja. Ya. Jadi kan orang, daripada nanti keputusnya di la ilaha gitu. Berarti tidak ada Tuhan artinya. Enggak. Ya. Yang diajarkan Rasulullah sempurna la ilaha illallah. Kalaupun qadarullah dia meninggal ketika la ilaha itu, maka itu Allah akan menilai niatnya selanjutnya ya, gitu. Jadi ajarkan secara sempurna la ilaha illallah. Nah, dia sudah berhasil, maksudnya udah ngikutin kita. La ilaha illallah, udah berhasil kita talkinkan dan dia mengikuti, stop. Jangan diajak bicara lagi. Stop. Jadikan itu kalimat terakhir. Nah, kalau tiba-tiba nih si calon mayit tiba-tiba haus dan dia ngomong air. Kita sendokin minum pakai air seteguk. Kita talkinkan kembali karena kata terakhirnya bukan la ilaha illallah tapi air. Talkinin lagi sampai bisa diemin, jangan ajak ngomong sampai nanti benar-benar meninggal, itu kalimat gitu ya. Jadi kalau udah berhasil ditalkinkan, jangan diajak bicara ya. Kalau dia berbicara yang lain gitu, nah kita kasih minum, talkinkan kembali. Seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mendampingi siapapun nanti ya yang mau meninggal. Dulu Umi sejak gadis itu kalau ada yang meninggal panggil Umi. Lagi ngajar TPQ, Mbak Ida, akhirnya dia mau meninggal, ayo dibawa. Dari gadis itu
Jadi kalau ada orang meninggal saya dipanggil, kan yang lain takut udah. Jadi yang gitu ya. Dan jadi saya udah paham banget orang mau meninggal itu ciri-ciri fisiknya saya udah hafal banget. Ya, tangannya gini-gini, ya gerayang-gerayang gini, ya. Iya. Kemudian matanya udah gitu ya, udah terlihat dah orang mau meninggal tuh udah ciri-ciri fisiknya. Kemudian ini pipinya turun agak kendor ya, keningnya itu kalau yang salah satu ciri husnul khatimah itu berkeringat keningnya ya. Ya jadi kakinya mulai dingin gitu ya. Nah, selanjutnya menghadap kiblat. Tadi menghadap kiblatnya gini ya. Kalau misal menghadap kiblatnya yang terbaik ini kiblat, ini kepala mayit ini kanan ya. Sebelah kanan, ini kiri kanan. Nah, sebelah sini. Ya, ini kiblat direbahkan ke kanan. Ya, ini. Kalau ini nggak bisa, maka begini. Ini diganjel sama gitu ya. Jadi kepalanya ditegakkan menuju kiblat. Nah, ini sudah posisikan untuk orang yang sudah mau meninggal, ya. Seperti itu. Kemudian membaca surat Yasin. Nah, ya, ini nih. Yasin qalbul Quran. Nah, Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Maka di Indonesia itu Yasin itu adalah surat favorit. Jantungnya Al-Quran yaitu. La yaqra'uha rajulun yuridullah wad-darul akhirah illa ghufira lahu waqra'uha ala mautakum. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Hakim wa Ibnu Hibban. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Tidak dibacakan oleh seseorang yang menghendaki Allah dan dunia dan negeri akhirat, melainkan diberikan ampunan baginya. Untuk itu bacakanlah ia atas orang-orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian. Jadi Yasin itu dibacakan justru di saat orang sedang menghadapi sakaratul maut. Kenapa? Karena Yasin itu memudahkan semua urusan, ya. Dan dalam hadis Al-Qur'an ya, Iqra'ul Yasin ala mautakum, bacakan Yasin terhadap orang-orang yang mau meninggal. Karena orang mau meninggal diiringi dengan baca Yasin itu, maka Allah ringankanlah proses sakaratul mautnya. Ya. Jadi Yasin itu dia fungsinya dua. Ada orang yang sakit parah, dia berfungsi asyifa, penyembuh. Kalau Allah ingin menyembuhkan, maka dengan fadilah Yasin, dengan keutamaan Yasin, Allah berkehendak menyembuhkan, maka disembuhkan. Tapi kalau memang sudah waktunya untuk berpulang, maka Yasin ini akan meringankan proses sakaratul maut. Ya. Maka berdasarkan hadis ini, Yasin itu dibaca untuk segala urusan. Mudah, saudara. Nah, Umi termasuk orang yang mengamalkan Yasin untuk segala urusan. Dan itu udah terbukti. Kalau anak Umi mau ujian, Umi baca Yasin. Anak lagi wawancara di kamar, saya gelar sejadah baca Yasin. Ya, untuk memudahkan. Apa saja selama ini ada problem berat, baca Yasin. Ada urusan apa, baca Yasin. Kenapa? Karena Yasin itu memudahkan urusan. Sekarang urusan yang paling berat itu apa? Sakaratul maut. Sekarang sakaratul maut yang paling dahsyat, yang paling berat aja bisa ringan dengan fadilah baca ya Yasin. Apalagi urusan-urusan lainnya. Gitu, Bu. Jadi kalau anak kita lagi ujian, kita ibu sholat duha baca Yasin. Kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan fadilah Yasin, dengan wasilah Yasin ini, Engkau mudahkan urusan putra hamba yang sedang menghadapi ujian. Mudah-mudahan lulus dengan baik. Gitu ya. Itu sih yang, jadi Yasin itu memang dia memudahkan segala urusan. Jadi boleh dijadikan tawassul. Ya, dijadikan tawassul kita. Kalau kita punya hendak apa-apa baca Yasin. Ya, boleh ya. Tapi yang baca
baca yang di justru yang di hadis-hadis kalau malam Jumat dan hari Jumat adalah surat Kahfi. Maka Yasin itu baiknya bukan malam Jumat. Setiap saat kalau kita punya urusan berat baca Yasin. Kalau bisa gitu ya. Itu apa ya? Kalau merujuk ke hadis-hadisnya yang jelas-jelas ada ya Kahfi, yang baca Kahfi ya. Nah, itu malam Jumat dan hari Jumat adalah Kahfi. Sedangkan Yasin ya tadi dibacakan menjelang orang mau meninggal atau memudahkan semua urusan-urusan. Nah, kalau kita misalnya punya ini baca Yasin ya, misalnya sebenarnya kalau kita syukuran itu lebih ini Ar-Rahman ya, lebih matching gitu ya, karena udah bersyukur. Kecuali kita menghadapi satu urusan yang berat, yuk kita baca Yasin supaya dimudahkan ya fungsinya. Ya, jadi Yasin itu ya katakan bahwa bacakan ia atas orang-orang yang hendak meninggal. Ya, Umi pengalaman nenek mau meninggal, ya ayah Umi tuh bingung gitu, jalan-jalan gitu saking ininya panik, bingung gitu ya. Umi yang talkinkan, adik Umi baca Yasin kamu di situ. Dia baca Yasin, Umi yang talkinkan. Terus dengerin aja, diperdengarkan Yasin. Nah, dan waktu wafat ayah juga baca Yasin, selesai Yasin selesai langsung kayak ada ngorok gitu. Jadi belum sampai rumah sakit. Dibawa di taksi gitu. Nah, pas Yasin selesai, Yasin langsung udah nggak ada. Akhirnya kita masuk rumah sakit itu cuman bikin surat kematian. Ya, jadi itu. Idza quri'at Yasin inda mautakum huffifa biha. Ya. Apabila surat Yasin dibacakan di sisi orang yang akan meninggal dunia, maka akan diringankan proses kematiannya. Nah, minggu kemarin persis ya, Umi tadarusan jamaah. Terus ada yang Umi ini jamaah kita ada yang udah sakit parah segala macam. Terus Mi katanya itu kalau orang sakit kukunya nggak boleh dipotong. Dipotongnya nanti kalau meninggal. Justru terbalik, meninggal itu nggak boleh ada yang dipotong. Bahkan sisiran rambutnya aja yang tertinggal disisir kita kumpulin, kita selipin lagi. Nah, ini tradisi yang justru sakit potong kukunya, karena di situ kan tempat setan, jin berkuasa situ ya. Bersihkan selagi masih hidup, potong gitu. Nggak boleh Mi ya. Nah, itu dia. Bahwa kalau tradisi menyalahi syariat, dahulukan syariat. Gitu ya. Nah, pas itu ini udah lama banget sakitnya gini. Umi tuh lepas subuh bilang bacakan Yasin ya. Bacakan Yasin. Jam 10 meninggal. Sampai kata, ya Allah Mi, bener banget yang Umi bilang. Ya memang Yasin itu untuk memudahkan. Kalau memang Allah ingin sembuhkan, disembuhkan. Tapi kalau emang sudah waktunya, nanti dimudahkan sakaratul maut. Benar nih ya Allah, baru subuh tadi Umi nyuruh bacain Yasin. Ternyata jam 9 meninggal itu setelah. Ya tapi diiringi Yasin. Talkinin ya, dampingin, jangan diinin. Iya Mi gitu. Ini udah terbukti. Kalau Umi karena begitu tuh pengalaman hidup. Jadi udah yakin banget gitu. Karena dari gadis Umi ada yang gitu. Jadi udah tahu gitu. Oh gini gitu. Orang meninggal. Ya. Kayak kakak meninggal juga Umi yang dampingin. Udah dibacain ini. Terusnya gini, Mbak ngomong ya. Mbak ikhlas kalau abang kakak mau pergi, anak-anak jangan khawatir, ada liliknya yang akan cover pendidikannya. Ada adik-adik gitu. Udah kakak mau gitu, nggak lama pergi. Tadinya tuh udah ini gitu ya. Pikir mungkin dia masih ini ya, masih yang dia pikirin gitu ya. Mas kalau emang udah waktunya, apa Mas pergi. Jangan khawatir anak-anak, ada lilik-liliknya yang akan bantu. Ada ini gitu ya. Akhirnya itu. Masya Allah. Ya, jadi didampingi ya. Kalau ada orang yang udah sakit parah jangan ditinggal sendiri, dampingi. Kemudian nah, kalau kemudian sudah terjadi sakaratul maut, nah apa ya nih? Jadi ruh itu dicabut dari ujung-ujung kaki. Maka nanti yang terasa tuh kaki udah dingin. Nah,
Bayangkan bagaimana sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Begini Bu, gampangnya. Tubuh kita ya bersatu dengan janin kita berapa lama? 9 bulan 10 hari ya yang normal. 9 bulan 10 hari. Ketika janin yang kita kandung selama 9 bulan 10 hari keluar terpisah dari jasad kita, sakitnya kayak apa Bu? Itu yang baru 9 bulan 10 hari. Bayangkan ruh kita bersatu dengan jasad kita, ya, dengan darah, dengan tulang-tulang, dengan daging kita selama usia kita. Kalau kita diwafatkan di usia 70 tahun, maka ruh dan jasad itu bersatu selama 70 tahun. Bagaimana rasa sakitnya terpisah. Sesuatu yang sudah menyatu 70 tahun dipisahkan. Maka sakaratul maut itu ulama yang seperti dikuliti, dikletek dari ujung-ujung kaki itu ya, kletek-kletek itu dahsyatnya luar biasa sakitnya. Dari kletek-kletek gitu. Nanti terus ke atas. Makanya pada saat ruh itu diangkat, maka apa? Maka mulut itu menganga karena keluar dari mulut, dan mata kita pasti akan ke atas karena mata itu melihat ruh pergi. Nah, maka kondisi mayat itu selalu mulutnya terbuka, matanya ke atas. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan pertama ketika sudah memastikan udah wafat? Maka yang pertama menutup matanya supaya tidak menyeramkan untuk yang takziah, yang melihat. Jadi matanya itu kita Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi dengan nama Allah sesuai dengan tata cara yang diajarkan Rasulullah. Nah, ini kelopak matanya kita gini. Dengan jempol kita. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya. Nah, mulutnya terbuka. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kita tahan, diatapkan. Supaya lebih ini lagi diikat. Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan pada saat sudah terjadi kematian, sudah meninggal. Ya. Tutup. Nah, kemudian tutup tubuh jenazah, ya. Gak usah dibuka dulu bajunya, biarin. Tetap pakai baju, nanti kita bukanya di kamar mandi, di tempat pemandian. Ya. Jadi, udah meninggal, ini diikat, maka tutup tubuh jenazah, ya. Ditutup, ya. Kemudian harus di atas dipan. Tidak boleh digeletakkan di lantai langsung. Kenapa? Kalau di lantai langsung proses pembusukan jadi lebih cepat. Maka harus di dipan, setidaknya di kasur di bawah ya. Nah itu. Nah kemudian ditutup, ya. Tidak sebaiknya kurang dari 6 jam sudah di proses makamkan, ya. Jangan dibiarkan berlama-lama, karena kalau sudah lewat dari 6 jam itu akan mengeluarkan aroma yang tidak enak, ya. Maka kalau misalnya, kalau memang Umi pernah memandikan jenazah malam. Karena apa? Karena besok Umi harus di puncak ngisi. Pas komplek Umi, mau nggak? Kalau mau Umi yang ngerjain malam. Terus Umi, siapa nih temennya? Untung Umi telepon. Siap nggak bantuin Umi? Siap nih gitu. 3 orang, alhamdulillah bantuin memandikan jenazah malam-malam. Karena kalau besok Umi nggak bisa. Gitu. Pagi-pagi Umi ke puncak. Akhirnya kerjakan malam. Nah artinya kalau jenazah langsung dimandikan, bersih segala macam, dibungkus, udah dikafani. Nah kalaupun nanti besok baru dikubur, nggak apa-apa, sudah dalam kondisi bersih. Sudah bau kamper ya kan di dalam kafannya, itu kayak gitu. Jadi sebaiknya segera diurus, maka ya
jangan pengurusan jenazah itu mengandalkan amil. Ya, pernah terjadi satu wilayah yang meninggal 3 orang. Yang mandikan amil 1. Udah sepuh itu pun, makanya Umi dari situlah Umi kemudian bikin tim-tim jenazah gitu ya. Tuh awal Umi bikin ini, ayo dari ini alhamdulillah sekarang udah muda-muda. Yang di The Maple udah ada timnya, yang di kampung udah ada timnya gitu ya. Dari pas Umi lihat, ya Allah, Amil udah tua banget, udah bongkok gitu, ngeliatnya juga nggak tega. Nah, akhirnya bikin tuh Umi orang-orang yang menanjikan jenazah, sekarang udah ada kelompok-kelompoknya. Nah, di situ ya akhirnya nungguin Amil, yang ini jenazah nggak ada yang ngurus, nggak ada yang berani ngurus. Nah itu ya, kalau lebih dari itu sudah mengeluarkan ya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah membayar hutang. Ya, hutang-hutangnya. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yudha'anhu. Ruh atau jiwa seseorang mukmin yang telah meninggal dunia itu tergantung. Tidak sampai ke hadirat Allah, gantung karena hutangnya, karena utangnya. Maka dalam Islam itu kenapa hutang harus tertulis hitam di atas putih? Ya, jadi kalau kita punya hutang jangan-jangan sama teman, udah nggak usah dicatat, nggak catat, minimal di kwitansi, ya. Nah, ada catat hitam di atas putih, ya, supaya nanti mudah gitu diinikan. Makanya tadi kalau udah meninggal wasiat tuh, bapak punya hutang di sini, udah harus segera bayarkan, ya, supaya tidak tergantung. Man akhada amwalun nas yuridu ada'aha adallahu anhu, wa man akhadaha yuridu idqal falaha falahullah. Jadi barang siapa ahli waris yang mengambil harta orang yang telah meninggal dunia dengan maksud untuk membayarkan hutangnya, maka Allah akan membayarkannya. Sedangkan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud untuk merusaknya, maka Allah akan merusak dirinya. Ya. Jadi boleh tuh meninggal, udah ambil dulu ini, ya, diurus ini, ada utang ini. Ya. Kalau dia mengambil harta itu untuk memang membayarkan hutang-hutangnya, maka Allah akan Allah akan membayarkannya. Tapi kalau dia ngambil harta itu untuk diri dia, untuk serakah untuk diri dia, ya, maka nanti dia akan dirusak oleh Allah rezekinya. Ya, na'udzubillah min. Sudah jam berapa? 10.30. Cukup sampai situ dulu ya. Nah, nanti kalau mau dipertajam dengan tanya jawab silakan ya. Gitu. Kalau di sini kan sudah ada tim janaiz ya. Sudah ada. Ini kita ilmu teorinya aja. Ya. Nanti kalau mau praktek lagi boleh ya. Ya. Itu saja dari Umi, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Astaghfirullahalazim li walakum walisairil muslimina wal muslimat fastaghfirhu fa innahu huwa ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.